Sepanjang generasi, ada beberapa Pokemon yang diperkenalkan sebagai rival atau sebagai rekan yang saling bertentangan. Ada beberapa game yang secara khusus ditujukan untuk mereka yang saling bermusuhan, baik sendiri maupun dengan dualitas yang diciptakan oleh kekuatan lawan mereka itu sendiri. Ini termasuk persaingan yang tidak ada habisnya, sehingga kedua Pokemon tersebut akan terus berusaha menunjukkan kelayakan mereka. Berikut beberapa Pokemon dengan permusuhan yang tercipta di antara mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Mewtwo vs Mew. Mewtwo dan Mew adalah legendary dan mythical dari generasi pertama Pokemon, dan keduanya adalah tipe psychic yang sangat sulit dipahami dan sangat kuat. Mewtwo adalah produk sampingan dari eksperimen ilmiah yang melibatkan cloning DNA Mew dan memodifikasinya melalui berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya. Dari banyaknya spesimen yang diuji dan dibuat, Mewtwo adalah satu-satunya yang bertahan hidup setelah diberi kehidupan. Menurut Mewtwo Strike Back, yaitu Pokemon movie pertama, penelitian cloning dan modifikasi genetik Mew semuanya merupakan bagian dari proyek yang didanai oleh pemimpin tim Rocket, yaitu Giovanni, untuk menciptakan Pokemon terkuat di dunia Pokemon itu sendiri. Anehnya, DNA Mew tampaknya diperoleh dari fosil, tetapi para ilmuwan tidak mencoba menggunakannya untuk menghidupkan kembali Mew selayaknya Pokemon fosil lainnya. Sebenarnya persaingan utama mereka tidak benar-benar tercantum dalam Pokédex, tetapi movie pertama Pokemon memperlihatkan bagaimana kedua Pokemon yang hampir terlihat kayak pra-evolusi dan evolusinya ini bersaing satu sama lain. Keduanya memang akan bermusuhan, mengingat Mewtwo yang memang tidak menyukai kehadirannya, apalagi saat ia tahu ia lahir dari Mew. Zengus vs Survivor. Pokemon dari Hoenn Region ini memiliki sejarah konflik yang panjang yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Meskipun alasan pasti di balik kebencian mereka satu sama lain sebagian besar tidak jelas dan tidak pernah dijelaskan, ada beberapa petunjuk halus yang menunjukkan beberapa detail penting ini. Tubuh Zengus dan Survivor tampak terluka karena saling menebas. Luka ini kayaknya jauh lebih parah daripada yang dapat dipulihkan oleh Pokemon Center. Ini merupakan tanda-tanda perseteruan berdarah. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa mereka bertarung? Banyak Pokemon yang didasarkan pada hewan yang ada di dunia nyata. Zengus didasarkan pada mamalia karnivora yang merusak yang disebut luwak. Dan tentu saja Survivor didasarkan pada ular. Luwak telah dikenal karena kemampuan mereka untuk melawan dan membunuh ular berbisa selama berabad-abad. Ciri-ciri Zengus di Pokemon sangat mudah dikaitkan dengan hal ini. Awalnya, ia diberi kemampuan kekebalan, yang membuatnya benar-benar kebal terhadap racun Survivor. Ia diberi Toxic Bush sebagai alternatif. Seperti yang bisa kamu lihat, ada bekas luka di tubuh Zengus. Tapi bekas luka itu tidak mungkin bisa dibuat oleh ular biasa. Alam di dunia Pokemon memberi Survivor pedang di ujung ekornya untuk melawan Zengus meskipun ia memiliki kemampuan untuk kebal terhadap racun atau memanfaatkannya. Kyogre vs Groudon. Tidak diragukan lagi jika keduanya merupakan salah satu persaingan paling klasik dan signifikan dalam sejarah Pokemon. Kyogre, perwujudan lautan, memanggil hujan deras dan gelombang air yang jatuh di zaman kuno untuk menciptakan apa yang sekarang menjadi lautan di dunia Pokemon. Groudon, perwujudan bumi, mengangkat benua dan menempa gunung dan kawah gunung berapi di permukaan tanah untuk membentuk apa yang sekarang menjadi daratan di dunia Pokemon. Dalam arti tertentu, kedua Pokemon ini adalah pencipta dunia Pokemon. Ya, setidaknya dalam aspek fisik dan juga geografisnya. Meskipun berperang satu sama lain tentang apakah daratan atau lautan akan mengambil alih dunia, kekuatan mereka yang digabungkan sebagai bagian dari dualitas ini adalah apa yang membentuk dunia Pokemon yang seimbang yang kita kenal di dunia Pokemon itu sendiri, di mana kedua hal ini ada untuk berdampingan dan mendukung berbagai jenis kehidupan. Ability milik Groudon memanggil sinar matahari yang terik yang meningkatkan kekuatan jurus tipe api. Sedangkan ability milik Kyogre mendatangkan hujan badai yang meningkatkan kekuatan jurus tipe air. Kyogre selalu mengungguli Groudon secara kompetitif karena beberapa alasan yang sangat jelas pastinya. Dan permusuhan mereka bisa dilerai oleh Rayquaza yang turun dari atas sana. Cresselia vs Darkrai. Cresselia dan Darkrai adalah Pokemon kuat dari Sinnoh yang membentuk pasangan saingan unik yang disebut oleh beberapa orang sebagai Lunar Duo. Dan keduanya sangat bertolak belakang dalam beberapa hal. Cresselia adalah pendukung pasif sementara Darkrai adalah manipulator yang jauh lebih agresif.
Untuk lebih spesifik, Cresselia adalah Pokemon tipe Psychic yang sangat defensif. Darkrai di sisi lain adalah tipe Dark yang sangat cepat dan kuat yang mempelajari berbagai serangan kuat dan gerakan status yang rumit untuk mengganggu musuh-musuhnya. Persaingan yang terjadi antara keduanya didasarkan pada jenis mimpi yang mereka bawa kepada orang lain saat tidur. Alih-alih saling mengimbangi seperti yang dilakukan Kyogre dan Groudon, konflik mereka lebih condong ke satu sisi karena hanya satu dari mereka yang menyebabkan masalah jika dibiarkan dan yang lainnya mampu menyelesaikannya. Sementara Cresselia menurut legenda diyakini membawa tidur yang damai bagi orang-orang. Kekuatan Darkrai menyebabkan mereka sering mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dari sinilah sebenarnya Cresselia lebih baik, tetapi anime tidak benar-benar membiarkan mereka bermusuhan. Hitmore vs Durant. Hitmore dan Durant, sepasang Pokemon yang ditemukan di Victory Road Unova yang bergengsi, merupakan contoh klasik dari predator versus mangsa, dengan Hitmore sebagai terenggiling dan Durant sebagai semut. Selain dari sekedar kasus sederhana yang dimana salah satu memakan yang lain, keduanya dirancang untuk memiliki atribut yang membuat peran mereka lebih jelas. Durant memiliki tipe yang brilian dalam bug steel yang membuatnya rentan terhadap api saja. Dan Hitmore adalah tipe api yang tidak hanya membuat Durant 4 kali lebih lemah, tetapi tipenya juga menahan kedua tipe Durant itu sendiri. Entry Pokédex mengatakan bahwa Hitmore menggunakan apinya untuk melelehkan bagian luar logam Durant dan kemudian memakannya. Dan kenyataannya Durant juga menyerang dalam kelompok dan bahwa anggota kelompok ini memainkan peran yang berbeda dalam mengusir Hitmore dari koloni mereka. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok Durant menggali sarang di pegunungan dan membangun jaringan terowongan yang rumit. Ya, seperti yang dilakukan semut di tanah di dunia nyata lah. Dengan mempertimbangkan hal ini, jelaslah bahwa sementara Hitmore memiliki keunggulan predator yang jelas dalam hampir semua hal, Durant memiliki keunggulan teritorial. Reshiram vs Zekrom. Reshiram dan Zekrom, legendary tipe naga Unova dari game Pokemon Black and White, memiliki hubungan yang sangat unik sebagai rival karena keduanya memang bertolak belakang tetapi juga awalnya merupakan bagian dari makhluk yang sama. Reshiram adalah Pokemon tipe naga pertama yang memiliki api sebagai tipe sekunder, dan hal yang sama berlaku untuk Zekrom dan tipe listrik sekundernya. Kisah kuno Unova menceritakan tentang satu Pokemon bertipe naga yang jatuh ke bumi sebagai meteor. Tidak pernah dijelaskan atau disiratkan bagaimana tepatnya hal itu terjadi. Tetapi Pokemon ini digunakan oleh dua bersaudara pada zaman itu untuk menciptakan wilayah Unova. Setelah menciptakan region tersebut dan berkembang pesat selama beberapa waktu, perang pecah antara pihak-pihak yang berseberangan, yang dimana masing-masing dipimpin oleh salah satu dari mereka. Satu pihak berjuang di balik kepercayaan akan kebenaran, yang dimana ia percaya bahwa dunia diatur oleh alam dan agar selalu sesuatunya terjadi sebagaimana mestinya, dan pihak lainnya berjuang di balik cita-cita untuk apa yang mereka yakini sebagai kemajuan menuju dunia yang lebih baik. Pokemon kuno itu terpecah antara kepercayaan kedua bersaudara tersebut. Dan itulah beberapa Pokemon dengan permusuhan keras mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.